Gedung Pencakar Langit adalah salah satu pembangunan dengan eksistensi tinggi di tingkat internasional. Pasalnya, bangunan ini selain akan menjadi ikon sebuah negara, juga bisa menjadi sumber penghasilan terbesar. Nah, ngomong-ngomong soal Gedung Pencakar Langit, kalian tahu nggak kalau China juga memiliki gedung yang disebut sebagai gedung tertinggi di dunia? Bahkan saking tingginya, gedung ini mengalahkan pencakar langit seperti Makkah Royal Clock Tower Hotel hingga Burj Khalifa. Gedung pencakar langit ala negeri tirai bambu ini disebut sebagai Sky City. Dengan konstruksi setinggi ini, kira-kira gimana ya cara pembuatannya? Nah, untuk menambah wawasan kalian, kali ini Mimin bakal beritahu soal proses pembangunan gedung Sky City di China. Mulai dari di mana letak pabriknya, bagaimana pembangunan tahap awal, bagaimana pembangunan tahap akhir, berapa lama pengerjaannya, hingga berapa anggaran yang dihabiskan. Pertama-tama, mari kita mengenal lebih jauh dulu soal bangunan Sky City ini. Pada tahun 2012 lalu, China memperkenalkan sebuah ambisinya untuk menjadi negara adidaya. Ambisi tersebut yakni pembangunan sebuah gedung pencakar langit bernama Sky City. Gedung ini terletak di kota Changsha, bagian China Selatan, dengan tinggi 838 meter, mengalahkan gedung Burj Khalifa di Dubai yang tingginya mencapai 828 meter. Sesuai dengan namanya, gedung ini diperuntukkan sebagai sebuah kota minimalis. Terdiri dari 800 apartemen, serta ruang kantor yang disebut-sebut mampu menampung setidaknya 4.000 orang. Wow, angka yang fantastis ya guys. Sesuai banget dengan namanya yang berkonsep sebuah kota langit. Sesuai proposal perencanaannya, pembangunan menara Sky City ini mengarahkan 3.000 orang pekerja, menggunakan material baja sebanyak 200.000 ton, serta luas bangunan seluas 1 juta meter persegi. Proyek besar ini dikerjakan oleh sebuah perusahaan arsitektur raksasa berpengalaman bernama Broad Sustainable Building. Perusahaan ini memiliki misi membangun medium cost, super saving utility building, dan mempromosikan futuristic urban style. Dengan demikian, seluruh material baja yang digunakan adalah hasil pabrikan BSB Central Factory yang juga berlokasi di Changsha, Provinsi Yunnan, China. Oleh karena itu, beberapa konstruksi bisa berjalan lebih cepat karena posisi perusahaan pengembang dan lokasi dibangunnya Sky City cukup berdekatan. Nah, kalau udah tahu mengenai Sky City dan BSB sebagai perusahaan yang membuatnya, sekarang kita masuk ke pembangunan tahap awal. Pada pembangunan tahap awal, Sky City ini mirip dengan tahap awal konstruksi bangunan besar lainnya. Dimulai dari perancangan arsitektur, detail bangunan, hingga beberapa hal yang dianggap penting. Setelah perencanaannya selesai, barulah para pekerja mengeksekusi lahan yang super gede ini. Untuk tahap awal membangun sebuah rumah, tentu yang paling penting adalah pembangunan pondasinya. Soalnya pondasi ini yang akan menjadi penyangga bagian di atasnya agar mampu berdiri dengan kokoh. Pembangunan pondasi ini dilakukan dengan menggali tanah di lokasi, lalu memasang berbagai material seperti beton dan tiang penyangga. Sembari mengerjakan bagian pondasi, beberapa pekerja lain juga sedang sibuk membuat beton serta baja yang akan menjadi material bangunan Sky City ini. Metode membuat material di pabrik ini diklaim sebagai metode baru yang sangat ramah lingkungan karena mampu mengurangi polusi udara dan debu di jalanan. Karena metode ini mengurangi penggunaan 1.500 buah truk pengangkut. Jika sudah selesai, seluruh material ini akan dibawa menuju lokasi pembangunan menggunakan truk super besar. Setelah itu, para pekerja akan memasang material baja dan beton ini dengan bantuan beberapa alat besar dan mesin-mesin super canggih. Pada bagian ini, para pekerja fokus menyusun baja dan beton yang akan menjadi penyangga dari setiap lantai di menara Sky City ini. Jadi nggak ada lagi tuh guys bagian-bagian nyusun batu dan ngaduk semen seperti biasanya. Setelah konstruksi dasarnya ini selesai, maka pembangunan kini beralih ke tahap akhir. Sama halnya dengan sebuah rumah, tahap akhir biasanya dilakukan dengan finishing detail, pemasangan berbagai instalasi, mengisi dan mengatur berbagai furniture, hingga quality control. Nah, untuk Sky City ini, para pekerja akan mengecek semua ruangan satu persatu untuk melihat apakah material yang dipasang sudah sesuai atau belum. Setelah itu, ruangan-ruangan akan diperindah dengan berbagai furniture mewah. Ya, namanya juga Sky City ya guys. Kesan yang ditampilkan harus serba mahal, biar terlihat lebih luxury class gitu deh. Nah, jika bagian-bagian ini sudah selesai, maka yang memiliki kewenangan selanjutnya adalah tim quality control. Nah, biasanya yang memegang jabatan ini adalah bagian petinggi perusahaan dengan tampilan berjas gitu deh.
Oh iya, ada yang unik nih dari tahap quality control di Menara Sky City ini. Kalau biasanya orang-orang akan berjalan santai menyusuri lorong, para pengunjung di Sky City ini ternyata bisa menggunakan mobil terbuka. Soalnya bangunannya luas banget, bisa bikin kaki langsung lemes deh. Gimana? Keren banget ya guys? Tapi kira-kira bangunan semegah dan setinggi ini makan waktu berapa lama sih hingga selesai? Nah, jika dihitung sejak awal perancangan hingga selesainya pembangunan, sebenarnya pembangunan Menara Sky City ini selesai dalam kurun waktu 3 tahun. Terhitung sejak perencanaan awal pada akhir tahun 2012 dan selesainya pada tahun 2015 lalu. Hanya saja dalam kurun waktu tersebut terdapat berbagai kendala sehingga pengerjaannya sempat tertunda beberapa kali. Tak hanya waktunya, rencana fisik bangunan juga ikut berubah. Yang awalnya gedung ini dirancang memiliki 220 tingkat, jadinya sisa 57 tingkat karena alasan lokasinya yang berdekatan dengan bandara. Jadi kurang aman gitu deh. Namun yang fantastisnya nih guys, gedung setinggi 57 lantai ini konstruksi bangunannya hanya dikerjakan selama 19 hari. Yang artinya para pekerja mampu membuat 3 lantai sekaligus dalam sehari. Padahal Burj Khalifa aja sampai butuh waktu 5 tahun loh buat nyelesain semuanya. Wah, gesit bener ya guys. Lalu kira-kira China habis berapa duit nih buat kota di langit satu ini? Dengan menggunakan teknik pengerjaan super simple dan keren dari perusahaan Broad Sustainable Building, tentu kalian bakal mengira kalau China bakal merogoh kocek dalam-dalam pada mega proyek satu ini. Namun kenyataannya kalian bakal terpukau lagi nih guys. Soalnya jika dilansir dari laman Liputan 6, pembangunan Menara Sky City ini memiliki anggaran sebesar 4 juta pound sterling, atau yang jika dirupiahkan sejumlah 6,2 triliun rupiah. Angka ini tentu sangat jauh berbeda dengan biaya pembuatan Menara Burj Khalifa di Dubai, yang diketahui menghabiskan dana sekitar 940 juta pound sterling, atau sekitar 14,4 triliun rupiah. Wow, beda jauh banget ya guys, udah lipat 2 kali malah. Tapi meski memiliki proses pembangunan super cepat dan murah, tentu konstruksi bangunan Sky City ini juga menuai pro dan kontra. Misalnya para pengamat properti yang mengatakan bahwa bisa saja menara ini menjadi jebakan maut jika dalam keadaan darurat. Soalnya, waktu pengerjaannya bisa dibilang sangat tidak masuk akal. Kalau gini sih rada ngeri juga ya guys. Apalagi gedung-gedung di Tiongkok terkenal banyak melanggar aturan dan ambruk ketika baru beberapa tahun beroperasi. Nah, kalau menurut kalian gimana nih guys? Bagikan tanggapan kalian di kolom komentar ya. Thank you, update lovers.